bahwa dari 192 yang kita rapid test ya, termasuk yang 10 yang di Kober itu positif itu total 30. Yang ikut ke ijtima itu kan sekitar 60. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, ma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan di seluruh tanah air dan dimanapun Anda berada. Video kali ini saya ingin mengupdate perkembangan dari kasus Jamaah Tabligh khususnya di Kabupaten Banyumas yang ternyata telah menjadi bom waktu. Dalam hitungan 2 hari, hasil tes rapid yang dilakukan oleh tim gugus COVID-19 di Kabupaten Banyumas menunjukkan peningkatan angka yang sangat mengerikan. Menurut saya mengerikan. Dari pertama diketahui 1 orang ex pertemuan di Goa Sulawesi Selatan dinyatakan positif COVID-19. Hari ini dari seluruh 61 versi PMK Banyumas, 61, kadang-kadang mengatakan 62, kadang-kadang mengatakan 65, nggak tahu yang benar yang mana nih. Hari ini tes rapid terakhir hari Sabtu tanggal 18 April 2020 terdata ada 30 orang yang dinyatakan positif rapid test. Padahal kemarin hari Jumat masih dalam angka 16 orang. Rapid test itu indikator, jadi masyarakat tidak usah panik, dan khusus yang untuk ijtima ya, itu yang rapid test itu ya, jumlah dari yang ikut ke ijtima itu kan sekitar 60, 61, kadang-kadang ada bergeser, kadang-kadang ada yang double. Bahwa dari 61 dan sampai 62 atau 65 itu, kemudian kita sudah rapid test semuanya. Yang sementara ini adalah 61, 62 tadi ya, dan itu sudah kita rapid test. Kemudian kontak dekatnya ya, anaknya, saudaranya, atau siapa yang kemudian kita terindikasi itu jumlahnya 131 ya. Itu juga sudah kita rapid semuanya. Sehingga total yang sudah kita rapid test adalah 192 ya dari kelompok ijtima ini. Dan informasi saja bahwa dari 192 yang kita rapid test ya, termasuk yang 10 yang di Kober itu positif itu total 30. Hai guys, kami sekarang ini menuju ke Arena Ijtima Pakato, Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa. Kami tidak takut dengan corona. Di tempat corona kirim-kirim jamaah. Nah, ini melawan corona. Mereka virusnya, kita orang corona. Jamaah cuma takut tidak dapat nampan. Jamaah tidak takut sama corona. Jamaah cuma takut sama Allah. Ini kalau dari segi keilmuan ya, mereka itu sudah keluar dari masa inkubasi, karena mereka pulang itu sekitar pertengahan Maret ya, tanggal 15, 14 Maret. Kemudian harusnya kan sudah sembuh di tanggal 31 Maret, selesai itu. Harusnya sudah negatif ya. Kalau di swab itu negatif, kemungkinan besar ya. Tapi karena ini pakai rapid, biasanya itu sisa-sisa virusnya sudah tidak ada, tapi sisa-sisa imunoglobulinnya itu masih ada. Ini kan fluktuasi yang luar biasa.
Tetapi saya melihat bahwa langkah yang dilakukan oleh tim gugus COVID-19 yang dipandegani oleh Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein kurang pasti. Hanya menurut saya adalah langkah yang sangat beresiko. Ketika nanti hasil swab dari 30 orang yang positif ini, dari keluarga dan kerabat jamaah tabligh ini, positif COVID-19, bisa dipastikan bahwa penularan mereka sudah berkembang berlipat-lipat dari jumlah 30 orang itu. Mengapa? Karena kita tahu bahwa penularan dari virus COVID-19 ini sangatlah masif, dan apalagi pada tradisi-tradisi yang dilakukan oleh anggota jamaah tabligh ini yang sampai hari ini masih mengatakan bahwa tidak takut corona, hanya takut kepada Allah, dan senantiasa masih melakukan pertemuan-pertemuan, perkumpulan berjamaah di masjid dan enggan mentaati peraturan pemerintah. Yang kedua, bahwa jamaah tabligh sendiri tidak kooperatif. Nyatanya mereka tidak mau melaporkan diri, tidak mau membersihkan diri, bahkan yang terjadi cenderung petak umpet, yang terjadi cenderung semacam kejar-kejaran dengan tim COVID gugus 19 di Banyumas ini. Nah, oleh karena itu saya minta kepada Bupati Banyumas ini ya, panjenengan tidak hanya tegas ketika menguburkan mayat, tapi tegas antisipatif. Preventif ini jauh lebih penting, Pak. Yang ngurusi mayat penting lah, memang harus ditangani dengan baik. Tetapi preventif, mencegah sebelum menjadi mayat ini menjadi jauh lebih penting. Dan jumlahnya nggak pere-pere, bukan satu orang ini. Jumlahnya banyak. 30 orang dinyatakan positif dari hasil rapid test dari 192 orang yang diperiksa, yang dites rapid oleh Dinas Kesehatan hari Sabtu tanggal 18 April ini. Dari mana angka 182 ini? Adalah dari jumlah jamaah tabligh yang mengikuti istimewa di Goa, Sulawesi Selatan. Jumlahnya 62, tetapi mereka punya keluarga, punya tetangga, punya jamaah di sekitar masjid, sehingga kemudian di tracking keluarga dan kerabat terdekat, muncullah angka 192 orang yang dites, dan dari angka itu kemudian positif 30 orang. Nah, kalau ini menunggu hasil tes swab di Jakarta barangkali 1-2 minggu, kalau ternyata ini positif COVID-19, 30 orang ini sudah nulari berapa orang kira-kira Pak Bupati? Apakah ini nggak dipikirkan ini? Mestinya Anda meniru langkah apa yang dilakukan di Kebonjeruk. Begitu ada beberapa orang dari sekitar 200 orang yang positif corona, langsung dikarantina semuanya. Dikarantina di Wisma Atlet. Begitu juga yang di Goa. Padahal ini jaraknya sudah jauh nih. Mereka pulang dari Goa itu pertengahan Maret, tanggal 15 Maret yang lalu. Berarti sebulan yang lalu. Dan diklaim Pemkab sudah mendata nama-nama itu sejak tanggal itu. Tapi kenapa baru sekarang gegeran? Mestinya belajar dari Goa, belajar dari Kebonjeruk. Jangan kemudian melepaskan saja hanya sekedar ngecek suhu tubuh. Tapi langsung mestinya ada tindakan yang preventif yang lebih pasti, di karantina mestinya. Sampai kemudian tanggal 31 Maret, ini kan sudah setengah bulan. Sudah gegeran jamaah tabligh yang dinyatakan positif corona. Tetapi mengapa tidak ada langkah? Tidak ada langkah-langkah yang lebih tegas. Sampai kemudian tanggal 8 April, 1 orang dari mereka dinyatakan positif COVID-19 atas hasil swab di Jakarta. Dan ternyata benar, dari 1 orang ini kemudian menularkan kepada anak dan istrinya dan kepada 3 orang tetangganya, sehingga 6 total dinyatakan positif COVID-19 dari 1 orang jamaah tabligh. Baru dari 1 orang. Coba kalau rata-rata dibuat 1 orang menularkan kepada 5 orang, kali 30 udah berapa? Belum lagi kemudian penularan berantai berikutnya, multi level ini. Nah, oleh karena itu saya tidak sepakat nih langkah Pemkab Banyumas hari ini hanya sekedar menyatakan, mengumumkan ada 30 orang positif di dalam pengawasan, tapi tidak ada langkah karantina yang jelas, yang tegas demi melindungi
ratusan bahkan mungkin ribuan masyarakat yang lain yang sangat mungkin tertular, sangat mungkin terinfeksi, tertular oleh 30 orang ini. Karena kita tahu bahwa jamaah tabligh ini sangat keras kepala dan tidak mau kompromi dengan anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing ini. Bahkan sudah jelas-jelas di sini sedang rame-ramenya social distancing, sedang rame-ramenya bagaimana menangani virus corona, sampai kemudian pergi ke India untuk melakukan pertemuan yang sama selepas dari Goa ini. Dan hari ini di India ada sekitar 600 lebih WNI yang ditahan di India dan tidak boleh pulang karena di sana ada kebijakan lockdown. Dan tentu saja pemerintah Indonesia juga harus berhati-hati ketika ingin mengevakuasi mereka, ingin memulangkan mereka. Apakah harus menunggu semua positif dulu Pak Bupati untuk mengkarantina ini mereka semua? Apakah harus menunggu mati dulu, harus bertindak tegas mengkarantina mereka, mengisolasi mereka? Tentu tidak lah. Pencegahan lebih baik daripada mengobati Pak Bupati, sekali lagi. Dan jangan eman-eman kehilangan uang berapa sih untuk mengkarantina 30 orang itu, atau 61 lah sekalian semuanya ini. Semuanya ini 61 orang ex Goa ini karantina semuanya agar aman, betul-betul aman demi kepentingan semuanya. Jadi jangan hanya kemudian melaporkan angka ini kita sudah melakukan rapid test terhadap 192 orang dari anggota jamaah tabligh ex Goa dan kerabatnya positif, selesai dilaporkan ke pusat. Kayak gitu semua orang bisa. Tapi langkah follow up yang tegas ini yang diperlukan Pak Bupati demi menjaga, mengantisipasi, mencegah mereka tidak menular kepada yang lain ketika ternyata nanti dinyatakan positif. Mohon maaf. Untuk sekali lagi yang terakhir untuk jamaah tabligh, kenyataan ini harusnya mendidik dan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Anda sekalian. Bahwa keyakinan boleh sangat kuat, keimanan harus kita perkuat, harus kita tegakkan di dalam dada. Tapi syariat harus juga ditegakkan. Penyakit tidak pandang bulu, virus tidak pandang bulu, harus diobati. Sehingga jangan nekat kemudian hanya bermodal, hanya berbekal kepercayaan kepada Tuhan yang belum tentu nyambung connect dengan Tuhan. Anda nekat, akhirnya membuat susah banyak orang, banyak negara. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru satu macam virus corona datang seluruh dunia geger. Gampang selesaikan itu corona, kirim jemaah-jemaah ke tempat corona. Virus corona takut sama jemaah.